Hai, saya Indah Faradila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang message broker dan mendemokan salah satu pengimplementasiannya, yaitu RabbitMQ. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu apa sih message broker itu. Jadi, message broker ini secara sederhana merupakan program perantara yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh si pengirim kepada si penerima. Lalu, mengapa kita harus menggunakan message broker? Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan ada dua tipe komunikasi, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di tipe komunikasi sinkronus, pengirim harus mengetahui alamat dari si penerima, lalu kedua belah pihak harus dalam keadaan aktif. Jadi bisa kita bayangkan jika kita memiliki banyak servis, lalu salah satu servisnya itu rusak atau down, maka komunikasi ini akan gagal, atau bisa jadi time out dan lain-lain. Nah, di poin ketiga itu lebih ke misalnya kita mempunyai banyak servis ini, lalu proses ini harus selesai semua baru dapat dikatakan selesai. Jadi bisa kita bayangkan kan ini akan lama prosesnya, akan memakan waktu yang cukup lama bagi si user untuk menerima pesan. Belum lagi kalau gagal, udah nunggu lama-lama gagal. Lalu untuk poin keempat, komen itu hanya dibuat oleh si receiver. Untuk poin kelima, jadi kelebihan di tipe komunikasi ini lebih mudah untuk melakukan tracing. Contohnya di tipe komunikasi ini yaitu web service, lalu RPC. Di sini terdapat contoh skema ya dari tipe komunikasi sinkronus. Bisa kita lihat di sini ada beberapa service dari pengirim order service lalu dikirim ke banyak service, harus berurutan seperti itu. Jadi harus selesai semua baru ini akan berhasil prosesnya. Nah, solusinya itu ada broker yang merupakan tipe komunikasi asinkronus. Jadi si sender tidak harus mengetahui alamat dari si receiver. Lalu sender juga bisa mengirimkan pesan tanpa harus si receivernya itu dalam keadaan aktif. Jadi misalnya nih, si sender ngirim pesan ke broker, lalu si receivernya belum aktif. Nah, itu pesannya itu ada di broker. Jadi begitu receiver aktif, receiver dapat melihat pesan tersebut di broker. Jadi di poin ketiga, antar pihak itu tidak saling tunggu-menunggu untuk reply. Jadi misalnya sender itu sambil mengirim pesan, baru receiver itu reply, itu bisa begitu. Kalau misalnya di sinkronus tadi kan misalnya sender mengirim pesan lalu harus menunggu dulu sampai selesai si sendernya ini, baru si receivernya itu bisa reply. Lalu tipe komunikasi asinkronus ini mensupport pesan sebagai command atau event, jadi bisa berupa perintah atau notifikasi. Nah, tipe ini lebih kompleks ya, bisa durable, non-durable. Lalu ada pull and push. Jadi kalau push itu brokernya itu kan ngirim pesan terus, dan message sequence. Nah, sayangnya ini karena kompleks jadi lebih susah untuk melakukan tracing. Di sini ada contoh skema komunikasi asinkronus. Di pertama itu ada order service, lalu dia akan mengirimkan pesan ke si broker. Nah, lalu payment atau service yang lain dapat subscribe aja langsung ke si brokernya. Jadi misalnya ada salah satu yang down, tidak akan mempengaruhi komunikasi ini. Nah, contoh-contoh dari message broker ada banyak. Di sini tuh ada topnya ya. Yang paling top di internet tuh banyak. Yang banyak digunakan itu RabbitMQ, Kafka, dan ActiveMQ. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi RabbitMQ. Sebelum saya lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu producer, queue, dan consumer yang sering disebut-sebut ini. Producer itu tidak lain dengan si pengirim yang bertugas untuk producing pesan-pesannya. Lalu queue ini yang berarti antrian ya, bisa kita umpamakan dengan si kotak pos untuk pengiriman pesan dari produser dan consumer. Nah, consumer ini kebalikan dari produser, dia itu menerima pesan dari si produser. Nah, di sini ada code yang nanti akan kita gunakan di Node.js. Sebelumnya kita harus menginstalasi RabbitMQ
lalu Node.js, dan pemrograman berbahasa Erlang, karena itu yang digunakan di RabbitMQ. Saya sudah taruh di description box. Sekarang kita akan coba mendemokan RabbitMQ. Sebelumnya sudah saya start ya, di sini bisa langsung di start aja buat yang belum. Nah, sekarang kita masuk ke RabbitMQ-nya dengan username guest dan passwordnya sama guest juga. Lalu di sini ada antrian yang bernama antrian yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau mau buat baru tinggal buat aja name-nya, lalu atur, lalu add aja. Nah, di sini juga exchange buat misalnya kita mau membuat si pengirim pesannya. Sini sudah saya buat pengirim, Indah, dan produser. Saya coba dengan si Indah. Nah, kita coba bind dulu ke antrian yang udah dibuat tadi, antrian. Kita bind, nah di sini udah ada ya. Sekarang kita buat apa pesannya? Halo. Coba kirim pesan. Lalu publish aja. Nah, nanti ada notifikasi message publish yang berarti sudah berhasil dibuat. Nah, kita close. Lalu kembali ke antrian, kita coba di antrian. Nah, di sini udah masuk ya 2. Yang tadi soalnya saya udah buat sebelumnya dan barusan saya buat lagi. Kita coba lihat pesannya. Jadi di sini ada, kita bisa lihat ya, ada beberapa antrian. Jadi pertamanya saya buat di jam sekian, lalu jam sekian ada lagi. Kita buka pesannya. Di sini ada pesan dari si pengirim yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang kita juga bisa, tadi kan saya masukin 1 ya, saya masukin 2 karena ada 2 pesan kan. Nah, di sini ada nih, halo saya coba kirim pesannya, berhasil ya. Sekarang kita coba metode lain. Sini saya akan menggunakan Node.js. Pertama kita buat dulu direktori baru, namanya bebas. Di sini saya masukin RabbitMQ. Lalu kita buka command prompt. Kita masukkan npm dulu di sini. Kita tunggu. Nah, udah selesai. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code dengan komen berikut, code spasi dot atau titik ya. Udah berhasil. Nah, sekarang kita buka terminalnya. Kita coba install. Ini message queue-nya mkp lib untuk library-nya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu sekarang kita buat file baru. Sini saya masukkan produser sebagai pengirim dengan .js ya. Berarti Node.js kita. Ini ya, tipe. Nah, lalu sekarang saya masukkan command yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan mengimport yang sudah kita install sebelumnya, amkp. Lalu kita akan mengkoneksikannya dengan localhost RabbitMQ. Nah, di sini juga ada nama antriannya Hello World dan pesannya halo saya Indah Dila. Di setting juga timeoutnya. Nah, ini berarti udah berhasil. Ctrl S, jangan lupa biar bisa di run nanti. Sekarang kita buat consumer sebagai penerima pesannya .js. Nah, sebenarnya kodenya itu sama consumer sama produser, hanya bedanya itu di sini kan. Karena pengiriman pesan hanya dilakukan oleh si pengirim kan, yang bertugas menerima itu consumer. Jadi code-nya itu beda di sini. Di pesannya itu dihilangkan karena sudah di produser. Sekarang kita masukkan ke Visual Studio Code-nya. Jangan lupa di Ctrl S. Sekarang coba kita run untuk si pengirimnya dulu, produser.
rabbit.js. Nah, di sini udah tampil ya pesannya halo saya Indah Dila. Coba kita cek di RabbitMQ-nya. Nah, sudah ada nama antriannya Hello World yang sudah saya bikin. Nah, di sini masuk ya ready 1, totalnya 1 pesan. Karena ini tadi sempat none itu karena belum di refresh. Di sini bisa kita atur refreshnya selama berapa detik. Nah, lalu sekarang kita coba run node consumernya. Nah, di sini langsung receive ya dia halo saya Indah Dilanya. Nah, coba kita buka RabbitMQ-nya. Nah, langsung hilang, berarti pengiriman sudah berhasil ya. Sekian dari saya penjelasannya. Di sini juga bisa kita lihat udah empty, tapi ada message-nya bisa kita atur. Sekian deh dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.